sama saya Endo di podcast kelas B Badi, dan hari ini kita bakal bahas topik yang cukup relevan dengan keadaan sekarang ya teman-teman. Dan sebelum kita mulai, saya mau bertanya, siapa ya di sini jujur yang tiap hari minum es kopi, boba sama makan makanan manis lainnya? Kelihatannya ini biasa aja ya, tapi ini menjadi masalah awal yang sering menurut kita, terutama di zaman dimana kita cukup dekat dengan perkembangan industri, terutama industri makanan gitu. Lantas judul podcast kita pada hari ini teman-teman berjudul Manis di Lidah, Pahit di Ginjal. Dan sebelum kita mulai podcast pada hari ini, perkenalkan saya Ramatan Syakumalango, bisa dipanggil Endo, yang akan menjadi host pemandu pada podcast kali ini. Dan tentunya saya didampingi oleh 3 teman-teman cantik saya, dan silakan untuk memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan saya Cantika. Hai, perkenalkan saya Celia. Hai, perkenalkan saya Rizkia. Dan teman-teman yang ada di samping saya ini adalah perwakilan dari kelas B, yang mana pembuatan podcast ini dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Dan teman-teman, banyak orang berpikir bahwa penyakit ginjal itu adalah penyakit orang tua, entah itu dewasa muda, dewasa akhir, sampai dengan lansia. Lantas kenapa sih sekarang ada banyak anak muda ya, bisa kita lihat lagi tren di media sosial, itu anak muda yang juga ikut antre untuk cuci darah, karena cuci darah itu kan salah satu bentuk pengobatan dari gagal ginjal ya. Next, apa sih itu gagal ginjal? Jadi gampangnya gini kayak ginjal itu kan tugasnya untuk menyaring racun di dalam tubuh. Nah, ketika ginjal kita rusak, maka racun tersebut tidak akan tersaring dengan baik. Nah, itu akan menjadi masalah di dalam tubuh kita nanti. Nah, dan yang paling bahaya itu awalnya tidak terasa. Banyak orang yang baru sadar pas kondisi sudah cukup parah. Makanya dalam ini sering disebut dengan silent disease juga. Silent disease, jadi menyerangnya itu nggak langsung tiba-tiba, tapi secara diam-diam ya. Dan ternyata karena ini diserangnya secara diam-diam dan bisa menyerang siapa saja, tentunya gagal ginjal ini tidak bisa disepelekan ya Kak Rara. Iya, benar banget. Dan bahkan ini bisa menyerang juga anak muda nih, kira-kira kenapa Kak Fia? Iya, kayak jadi sekarang pola hidup anak muda itu banyak yang tidak sehat. Jadi risiko untuk gagal ginjal itu semakin meningkat pada remaja zaman sekarang kayak gitu. Oh, berarti gagal ginjal juga dipengaruhi oleh pola hidup ya Kak Fia. Lantas kalau misalnya kita bicara tentang pola hidup anak muda, gaya hidup apa yang paling berpengaruh? Mungkin dari Kak Rara. Ini ya kayak jujur ya, ini tuh kebiasaan sehari-hari, tau gak sih? Kayak intinya kita tuh kurang minum air, terus yang kedua sering makan mie instan, yang ketiga sering minum yang manis, dan yang keempat tuh begadang sih untuk anak-anak yang kayak mahasiswa. Kelihatannya sih sepele ya, tapi kalau terus terusan bisa jadi masalah tau. Tapi jujur aja ya, kalau disebut seperti begadang tadi, terus jarang olahraga, mungkin itu juga cukup dekat dengan kita mahasiswa, mungkin terutama saya teman-teman, karena begadang ini jadi kebiasaan yang belum bisa dihilangkan karena beban tugas cukup banyak, jadi begadang itu tidak bisa dihindari ya. Lantas kebiasaan apa lagi nih Kak Rara yang kira-kira dapat memicu atau mempercepat risiko terjadinya gagal ginjal? Mungkin konsumsi gula berlebih itu kan bisa memicu diabetes nih, dan diabetes ini salah satu loh gejala dari gagal ginjal. Jadi gagal ginjal juga dapat ditimbulkan atau dapat terjadi dengan awal kejadian penyakit lain ya Kak. Selain konsumsi gula berlebihan tadi, apa lagi nih kira-kira Kak Cantika? Mungkin dengan mengonsumsi garam yang berlebihan, karena ketika mengonsumsi garam yang terlalu banyak itu kan akan memicu tekanan darah yang naik kan, jadi lama-lama itu akan merusak ginjal juga. Jadi kayak ini kan bahasa juga nggak sih, kayak sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya, betul. Jadi sewajarnya kita konsumsi gula, sewajarnya konsumsi garam sebagaimana kebutuhan tubuh kita gitu ya. Dan ternyata dari penjelasan teman-teman tadi, apalagi itu pola hidup sehat, jadi apalagi disebut tadi silent disease ya. Iya. Silent disease otomatis gagal ginjal dapat dikatakan adalah penyakit yang kejadiannya itu pelan-pelan, dan masa inkubasinya itu tidak terlalu terasa gitu ya. Dan kenapa ini efeknya tuh bisa disebut pelan-pelan Kak Cantika? Iya Pak Endo, karena kerusakan ginjal itu kan biasanya kan terjadi secara bertahap. Makanya banyak orang dirinya itu merasa aman dan baik saja, padahal sebenarnya itu tubuhnya itu
sudah bermasalah begitu Kak Endo. Berarti dari kebiasaan yang disepelekan ya. Iya. Lantas kebiasaan apa sih yang menurut teman-teman paling disepelekan, terutama untuk kita ya generasi muda? Kalau dari Kak Pia? Jadi untuk hal yang selalu disepelekan itu pada generasi Gen Z itu seperti kurang air putih sih yang terutama, apalagi di zaman untuk kalangan anak muda untuk sekarang itu kebanyakan biasanya minum yang soda. Soda, biasanya ini dari pengalaman pribadi ya, minum soda apalagi gitu ya. Apalagi Kak Pia. lanjut. Selain minum soda, minum apa lagi Kak Pia? Atau mau cerita pengalaman juga boleh? Iya boleh. Minum yang manis Kak Endo. Yang manis ya. Apalagi untuk zaman kalangan anak muda sekarang itu kebanyakan minum kopi. Minum kopi sih di Gorontalo emang juga Karena ada. kebanyakan sih mahasiswanya itu kalau kan pasti minum kopi. Apalagi kalau kerja tugas, Buat tahan kantuk ya, jadi efek dari kafein juga dibutuhkan kayak Iya. Dan kenapa sih karena susah bunga dari kira-kira gitu. Padahal air itu penting tau Kak ya untuk bantu kerja ginjal. Karena kalau tubuh kurang cairan, ginjal itu jadi bekerja lebih keras. Jadi air putih itu istilahnya kayak apa ya, pelumas kali ya, pengencer. Jadi ginjal buat menghancurin racun juga butuh pengencer. Kalau misalnya dia hancurin racunnya tidak ada air, mungkin jadi lebih susah. Iya Kak. Tips dia di sini langsung banyak minum air ya, orang buat Kavia ya. Kita Kavia, Karara dan Kesantika, kita harus banyak-banyak minum air mulai dari sekarang. Terus selain kurang minum air putih ya, tadi seperti kata Kavia dan Karara, kebiasaan apa lagi sih menurut Kesantika? Mungkin terlalu sering makan makanan yang instan sih, karena makanan instan itu kan sudah tercampur dengan bahan pengawet, bahan berwarna juga, kemudian ada kandungan garam yang tinggi. Tapi makan makanan instan itu jadi penyelamat nggak sih buat kita anak kos? Di sini Iya kan sih. saya nggak kos nih, Karara kan kos juga nggak? Oh, kebetulan enggak sih. Enggak sih, berarti Kavia nggak juga kan? Enggak. Kesantika juga nggak? Enggak. Biasanya saya sebagai anak kos ya teman-teman, itu makanan instan ya, terutama mie instan itu cukup dekat. Kenapa? Karena itu kayak penyelamat di detik-detik terakhir lagi nggak punya kiriman. Tapi ternyata teman-teman, sekalipun mie instan kita anggap sebagai penyelamat cukup dekat dengan kita, risikonya juga cukup besar ya Kesantika. Iya. Dan apalagi itu bisa mie instan tuh ya, kalau misal saya sebutnya itu teman sejati. Berarti Kak Endo harus kurang-kurangin ya makan instannya. Yang instan itu harus Ya kurangin. itu enggak nanti sakitnya bisa sampai dioperasi. Dan mungkin Kak Endo belum merasakannya sekarang, tetapi di waktu yang akan datang. Ya, jadi bukan cuma saya ya, buat teman-teman juga. Resikonya itu belum tentu dirasakan sekarang, tapi mungkin dalam masa-masa yang mendatang. Iya. Apalagi Dan kalau udah tua sih. iya, Iya. iya tua rentan banget sih ya. Dan misal nih kalau saya tanya kira-kira boleh nggak sih sesekali saya konsumsi makanan instan atau makanan atau minum-minuman manis? Sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting itu jangan menjadi kebiasaan sih. Jadi kuncinya jangan menjadi kebiasaan ya, karena kembali lagi yang ke hal yang tadi bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya. Kalau misal minum kopi boleh buat tahan kantuk, minum minuman manis buat tambah asupan gula boleh, tapi kalau berlebihan juga dapat mendatangkan hal yang buruk. Nah tadi kan kita udah dengerin nih kakak tentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan ginjal itu jadi gagal berfungsi. Lantas kebiasaan seperti apa sih yang bisa mulai kita terapkan dari sekarang? Kalau menurut saya sih Kak Endo, kita mulai dari lebih banyak minum air putih, kemudian sering berolahraga, beraktivitas, kemudian kurangi yang manis-manis, dan yang paling utama itu juga kurangi bergadang sih Kak Endo. Kak Endo juga kan biasanya bergadang ya? Saya juga sering begadang sih karena banyak banget tugas. Ya, rajin sekali kacang kita yang Kendo. Hidup itu tugasnya lalu langsung sempurna sih. Jadi hidup itu butuh proses. Misalnya mulai kurangin satu persatu kebiasaan yang biasa, kalau bisa dibilang anak muda yang biasa minumnya kopi atau yang manis-manis, kurangin supaya bisa hidup yang agak lebih sedikit lagi. Jadi perubahannya nggak bisa yang langsung drastis, bukan nggak bisa ya, disarankan jangan.
jadi itu dikurangi perlahan-lahan supaya kita jadi terbiasa dulu. Oke, dan selain itu apalagi sih Kak? Atau bisa juga karena olahraga ya mungkin kayak jalan kaki, tapi yang nggak konsisten juga. Kira-kira- langsung ekstrim gitu. Kira-kira Karara bisa ya dari Suawa ke kota untuk olahraga? Kayaknya nggak bisa deh kan. Tapi kalau misal dari soal kota itu termasuk udah yang ekstrim ya. Iya, tapi kayaknya itu hidup Boleh. hidup bakal sehat Iya. sekali sih kayaknya. Balansia sekali karena bakal di rumah sakit ya, bakal diberikan infus karena dapat dikatakan teman-teman bahwa perubahan itu tidak bisa langsung drastis. Kalau misalnya contoh kasus dari Suawa ke kota itu sudah ekstrim ya, itu nggak disarankan. Tapi bagi teman-teman yang kuat boleh aja dicoba. Nah, jadi dari perilaku buruk atau contoh-contoh buruk yang udah kita dengerin dan cara mengubah tadi yang udah disampaikan, bisa disimpulkan bahwa ini bukan tentang boleh atau tidaknya kita melakukan sesuatu, tapi tentang seberapa sering kita melakukan. Semakin sering kita melakukan sesuatu yang buruk, itu maka kemungkinan untuk mendatangkan hal yang buruk juga makin besar. Iya. Gitu. Jadi kalau gunanya boleh minum minuman manis sekali boleh, minum kopi sekali boleh, tapi yang tidak boleh adalah ketika itu terlalu Sering. Betul sekali kalian tahu, karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus menerus itu kan punya dampak besar bagi kesehatan kita nanti. Jadi kecil yang awalnya sering kita anggap biasa aja ya. Iya. Terlebih minum air putih itu kan jarang banget. Iya, biasa. aku sih. Aku juga jarang. Iya, aku sih. Karena kita sebagai mahasiswa ya itu pasti dekat banget sama yang namanya kopi. Iya. Karena, untuk menjaga kita selalu mengerjakan tugas. Jadi kebiasaan kecil seperti minum air putih kadang kita anggap sepele. Padahal nyatanya teman-teman dari tindakan-tindakan kecil ini bisa berdampak baik untuk kita ya. Iya. Seperti yang Kak Pia katakan tadi, dampaknya itu mungkin belum sekarang, tapi itu di masa mendatang. Iya, betul sekali kan. Dan ya, kembali ke tagline podcast kita, yang manis mungkin memang enak di lidah, tapi jangan sampai pahit di ginjal teman-teman. Jadi, kalau misalnya ditanya juga harapannya saya, sebagian besar adalah semoga kesehatan dari masyarakat kita itu bisa lebih baik lagi. Dan mungkin itu aja menjadi pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi pertanyaan pada podcast kita pada hari ini. Dan semoga kita semua selalu sehat, urusan kita diperlancar, dan segala harapan kita bisa terwujud ya teman-teman. Itu saja, saya Indo. Saya Cantika. Saya Cahya, saya Rizkia. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.